di antara megahnya alam, makin indahnya kasihmu. Rasakan damainya sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Rasakan tentralnya ya semuanya. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan, malu menjadi semua masuk. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan, selalu engkau yang ku rasakan kasih. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan, membantu berdiri dari semua masalah. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan, aku berdiri dari semuanya palsuan. Semua kepalsuan, dari semua kepalsuan dunia. Ya, masih ada sisa-sisa kejayaan masa lalu lah. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, tadi sudah disampaikan banyak oleh baik Pak Sony sebagai tombak daripada NTT Mart maupun Pak Bupati, Wakil Bupati. Jadi memang beberapa hari yang lalu itu ada postingan dari seseorang yang menuduh bahwa NTT Mart ini atau Pak Gubernur itu menghabiskan uang 3,7 triliun untuk hal yang tidak menyentuh untuk masyarakat. Nah, sudah di counter oleh Pak Sony dan beberapa saya lihat ada beberapa netizen yang mengetahui akan proyek NTT Mart ini. Jadi NTT Mart tidak sampai triliun, dia cuma lebih kurang mungkin sekitar 3,5 sampai 4 M saja. Karena kita punya PAD, pendapatan asli daerah provinsi NTT itu cuma 1,4 triliun. Nah, bagaimana kita bisa
pakai 3,7 triliun untuk NTT Mart. Nah, itu saya sudah bilang bahwa itu tidak benar, informasi itu adalah hoax, itu adalah pembohongan publik, ya, dan itu tidak perlu ditanggapi. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah ketika kita berkomentar di media, apakah media sosial, media online ataupun apa saja, kita harus punya data-data yang akurat, fakta-fakta yang kuat. Karena kalau kita menyampaikan berita-berita yang sifatnya hoax, itu kita bisa dipidana. Dipidana, ancaman hukumannya ada 3 tahun, ada lebih dari 5 tahun. Jadi hati-hati. Seperti kemarin yang menyebarkan hoax itu, kalau misalnya Pak Gubernur mau menuntut pidana, itu dia bisa dipidana, bisa masuk penjara. Atau Pak Sony merasa tersinggung karena Pak Sony adalah ujung tombak dari NTT Mart ini. Kalau Pak Sony merasa tersinggung, bisa beliau lapor polisi di proses. Jadi hati-hati dalam kita mengomentari suatu masalah, suatu isu di tengah masyarakat. Semuanya harus berdasarkan data yang akurat, fakta-fakta, bukti-bukti yang kuat. Karena kalau tidak kita bisa dituntut. Tadi sudah sampai